Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel, di mana materi ini diajarkan di kelas 7 pada semester ganjil, yaitu semester 1. Untuk masuk eh, kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel dan penyelesaiannya. Di bagian keterampilan yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel, di mana indikatornya menentukan nilai variabel dalam pertidaksamaan linier satu variabel, kemudian menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Baiklah, pada hari ini kita akan masuk ke materi awal untuk persamaan dan pertidaksamaannya. Kita masuk ke definisinya. Definisi dari konstanta yaitu nilai tetap atau tertentu yang terdapat pada kalimat terbuka. Dan di sini ada contohnya. Kita lihat. Contohnya yaitu 6 dikurang X sama dengan 1, di mana X merupakan anggota bilangan bulat. Jadi, 1 dan 6 itu disebut dengan konstanta. 6 dan 1 ini. Karena dia tidak memiliki variabel. Kemudian untuk contoh kedua, 2Y ditambah 4 sama dengan 10, di mana Y merupakan anggota dari bilangan cacah. Jadi konstanta dari persamaan ini yaitu 4 dan 10. Kita masuk ke pengertian kesamaan. Kesamaan adalah pernyataan yang memuat hubungan sama dengan, di mana simbolnya yaitu simbol sama dengan. Kita masuk ke contoh. 6 ditambah 7 sama dengan 13. 4x dikali min 2 sama dengan min 8. Di sini simbolnya ini sama dengan. Kita masuk slide berikutnya tentang pengertian dari persamaan. Persamaan adalah kalimat terbuka yang memuat hubungan sama dengan. Sama seperti kesamaan tadi, yaitu X ditambah 7 sama dengan 9, 2/3P ditambah 8 sama dengan 10. Di sini persamaannya itu, ini X, di mana X ini nilainya belum diketahui, ditambah 7 hasilnya bakal sama dengan 9. Jadi kita harus mencari X-nya itu bernilai berapa. Masuk ke pengertian selanjutnya, itu tentang penghimpunan penyelesaian dari kalimat terbuka. Di mana himpunan semua pengganti dari variabel-variabel pada kalimat terbuka, sehingga kalimat tersebut bernilai benar. Di sini kita masuk ke contohnya. X kuadrat sama dengan 9. Jika variabel X diganti dengan min 3 atau 3, maka X kuadrat sama dengan 9 akan bernilai benar, karena dalam hal ini X yaitu bernilai dengan min 3. Di mana X tadi yaitu X kuadrat, atau X-nya bernilai 3. Jadi, himpunan penyelesaian dari kalimat X pangkat 2 sama dengan 9 adalah 3,3, min 3,3. Karena X-nya ini bernilai sama dengan 9. Kita masuk ke definisi selanjutnya tentang persamaan linier satu. Masuk ke definisi selanjutnya, itu persamaan linier satu variabel, di mana kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Untuk bentuknya ada AX ditambah B sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0. Jadi nilai A ini tidak boleh sama dengan 0. Penyelesaian persamaan linier satu variabel diperoleh dengan cara substitusi, yaitu mengganti variabel dengan bilangan yang sesuai sehingga persamaan tersebut menjadi kalimat yang bernilai benar. Penyelesaian persamaan ditentukan semesta pembicaraannya, yaitu berupa pertama ada bilangan asli, di mana bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya.
Kemudian bilangan bulat dimulai dari bilangan negatif, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu untuk bilangan rasional, di mana bilangan yang dapat dinyatakan dengan P per Q, di mana Q ini tidak sama dengan 0, atau ini bisa dimaksud dengan bilangan pecahan. Untuk definisi selanjutnya yaitu persamaan yang ekuivalen. Dua persamaan atau lebih dikatakan ekuivalen jika mempunyai himpunan penyelesaian yang sama dan dinotasikan dengan tanda panah kiri kanan. Jadi dia memiliki notasi seperti ini. Kemudian sifat-sifat yang berlaku dalam suatu persamaan. Yang pertama, jika kedua ruas pada persamaan ditambah ataupun dikurangi dengan bilangan yang sama, maka diperoleh persamaan yang ekuivalen. Sifat kedua yaitu jika kedua ruas pada persamaan dikalikan dan dibagikan dengan bilangan yang sama, maka diperoleh persamaan yang ekuivalen. Untuk penyelesaiannya hampir sama seperti operasi bentuk pecahan aljabar, dan kita dapat mengubah pecahan tersebut dengan cara dikalikan dengan kedua ruas dengan KPK dari penyebut-penyebutnya. Kemudian baru kita masuk kepada sesi untuk penyelesaian persamaan linear satu variabelnya. Untuk mendalami dari persamaan linear satu variabel ini, kita akan memasuki pada contoh berikut. Untuk contoh pertama, kita akan menentukan persamaan linear satu variabel dari beberapa pilihan tersebut. Untuk yang A yaitu 2x dikurang 3 sama dengan 5. Penyelesaiannya, di sini kita memiliki variabelnya yaitu 2x dikurang 3 sama dengan 5, di mana x dan berpangkat 1. Sehingga persamaan 2x dikurang 3 sama dengan ini merupakan persamaan linear satu variabel karena dia memiliki variabel x dan berpangkat 1. X memiliki pangkat 1. Kemudian yang kedua yaitu yang B, x kuadrat dikurang x sama dengan 2. Di sini kita lihat bahwa dia memiliki variabel x pangkat 2, variabelnya x dan x. Tetapi kita lihat kembali, di sini memiliki x pangkat 2 atau x kuadrat. Dan di sini ada x yang berpangkat 1. Jika kita flashback pada persyaratan yang harus dipenuhi dalam persamaan linear, yaitu memiliki pangkat 1. Jadi, pada persamaan kedua ini, x kuadrat dikurang x sama dengan 2 bukan merupakan persamaan linear satu variabel, karena dia memiliki pangkat lebih dari 1. Kemudian kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu 1/3 x sama dengan 5. Di sini, dia memiliki variabel x dan berpangkat 1. X-nya ini pangkatnya 1, maka dari 1/3 x sama dengan 5 merupakan persamaan linear dari satu variabel. Karena x-nya ini pangkatnya 1. Tidak lebih dari 1. Untuk yang ke D, 2x ditambah 3y sama dengan 6. Kita lihat kembali di sini memiliki variabel x dan y. Dan di sini memiliki konstantanya 6. Kita lihat kembali pada syarat persamaan linear satu variabel, dia hanya memiliki satu variabel, sedangkan di sini memiliki dua variabel, x dan y. Maka pada persamaan ini memiliki variabel x dan y, sehingga 2x ditambah 3y sama dengan 6 bukan merupakan persamaan linear satu variabel karena dia memiliki dua variabel, yaitu x dan y. Kita masuk contoh selanjutnya. Untuk contoh kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x ditambah 4 sama dengan 7 jika x variabel pada himpunan bilangan cacah. Di sini coba kita flashback kembali, bilangan cacah ya, kita lihat kembali angka-angka yang merupakan bilangan cacah.
Sini bilangan Caca dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Berarti bilangan Caca ini bilangan tak negatif dan dimulai dari 0. Kita masuk ke contoh soal tadi. Di sini, jadi X tambah 4 sama dengan 7. Jadi X ini dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, dan bukan merupakan bilangan negatif. Kita coba ganti X-nya, kita mulai dari 0, karena 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu merupakan bilangan Caca. Kita substitusikan X-nya, kita masukkan X-nya, misalkan X-nya sama dengan 0, maka di sini 0 ditambah 4 sama dengan 7. 0 ditambah 4 sama dengan 7. Apakah benar hasil dari 0 ditambah 4 sama dengan 7? Berarti X yang memiliki variabel 0 salah. Kemudian substitusikan ke selanjutnya, yaitu 1. X sama dengan 1, maka 1 ditambah 4 sama dengan 7. Kita dengar, 1 ditambah 4 sama dengan 5. Di sini benar, tetapi yang dimaksud sini 1 ditambah 4 sama dengan 7. Berarti beda hasilnya, maka 1 bukan anggota dari variabel dari X-nya. Kemudian kita masuk ke 2, X sama dengan 2, maka 2 tambah 4 sama dengan 6, juga tidak benar. Kemudian kita masuk yang ketiga, X sama dengan 3, maka 3 ditambah 4 sama dengan 7. Apakah sama hasilnya dengan persamaan sebelumnya, yaitu X tambah 4 sama dengan 7? Sama, dia memiliki hasil yang sama, yaitu 7. Berarti X sama dengan 3 adalah benar. Coba kita masuk ke X sama dengan 4. X sama dengan 4, yaitu berarti X-nya kita ubah menjadi 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Hasilnya berbeda ya, 7 dan 8. Berarti X sama dengan 4 salah. Dan seterusnya. Jadi kita memiliki variabel X-nya bernilai 3. Jadi X tambah 4 sama dengan 7 menjadi kalimat benar. Jadi himpunan penyelesaian persamaannya itu X tambah 4 sama dengan 7 adalah 3. Di sini himpunan penyelesaian persamaannya adalah 3. Kita akan masuk ke contoh ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2Y ditambah dengan 17 sama dengan 13. Jika Y variabel pada himpunan bilangan bulat. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan di mana 2Y ditambah 17 sama dengan 13. Ini caranya sama dengan contoh soal yang kedua, di mana kita lihat bahwa variabel di sini merupakan himpunan bilangan bulat, di mana bilangan bulat ini merupakan bilangan yang bermuat negatif dan positif. Negatifnya itu kita coba ambil dari min 3, min 2, min 1, 1, 2, 0, 1, dan 2. Oke, kita substitusikan seperti tadi, yaitu Y sama dengan min 3. Hasilnya salah. Kemudian Y sama dengan min 2. 2 kali min 2 tambah 17, hasilnya 13, salah. Kemudian Y sama dengan Y-nya sama dengan min 1. Maka kita masukkan nilainya, 2 dikali min 1 sama tambah 17 sama dengan 15, salah. Y sama dengan 0, juga salah. Y sama dengan 1, salah. Semua salah. Jadi, substitusi dari nilai Y yang kita dapat yaitu min 2. Karena min 2 dikali min 2 ditambah 17 sama dengan 13 bernilai benar. Maka untuk HB-nya dari penyelesaian, himpunan penyelesaian dari persamaan 2Y tambah 17 sama dengan 13, yaitu min 2. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh selanjutnya. Contoh keempat, yaitu substitusikan A sama dengan 5 ke dalam bentuk 3 kali 2A tambah 1 dikurang 4 dikali 2A dikurang 3. Dan tentukan hasilnya. Di sini kita disuruh mensubstitusikan A sama dengan 5 ke dalam bentuk persamaan ini.
Kita masukkan A-nya sama dengan 5, yaitu 3. Di sini karena ini memiliki variabel A, maka 2 dikali dengan 5. Kemudian satunya tidak memiliki variabel, jadi ditambah 1 dikurang 4. 2 dikali A, yaitu berarti 2 dikali 5 dikurang 3. 2 kali 5, 10 ditambah 1, kemudian 2 kali 5, 10 dikurang 3. 3 dikali 11, dan 4 dikali 7, 33 tambah 2, 8, hasilnya 5. Jadi hasil dari persamaan 3 kali 2A tambah 1 dikurang 4A kali 2A dikurang 3, di mana A itu merupakan bernilai 5, hasilnya yaitu 5. Kita masuk contoh selanjutnya, di mana contoh soal yang kelima ini dia disuruh substitusikan P sama dengan 2/3. Jadi 2/3 ini dalam bentuk pecahan ke dalam bentuk 3 dikali 5P dikurang 1/3 sama dengan 4 dikali 3P sama dengan 1 ditambah 1, dan tentukan hasilnya. Di sini berarti kita harus membuktikan bahwa 5 dikali 5P dikurang 1/3 sama hasilnya dengan 4 dikali 3P ditambah 1, di mana P ini bernilai 2/3. Sama seperti contoh soal yang keempat, kita masukkan nilai dari P ini ke dalam persamaan, yaitu 3 dikali 5P, di mana P ini 2/3, berarti 3 dikali 5 dikali 2/3 dikurang 1/3, kemudian 3P di sini 4 dikali 3 kali 2/3 ditambah 1. Hasilnya 3 dikali 10/3 dikurang 1/3 dikurang 4 kali 2 ditambah 1. 3 kali 3 dan dikurang 4 kali 3. 9 dikurang 12, hasilnya min 3. Jadi hasil dari persamaan 3 dikali 5P dikurang 1/3 sama dengan 4 3P dikali 3P tambah 1, di mana nilai dari P yaitu 2/3 adalah min 3. Dan untuk contoh soal yang terakhir, kita masukkan jika 4X dikurang 5 sama dengan X ditambah 13, tentukan nilai dari X ditambah 2. Di sini kita memiliki contoh soal yang beda dari sebelumnya. Kita coba masuk langsung ke pembahasan, di mana persamaannya itu 4X dikurang 5 sama dengan X ditambah 13 sama dengan 4X dikurang X sama dengan 13 ditambah 5. Di sini kita pindah ruaskan variabel yang memiliki variabel dengan variabel, kemudian konstanta dengan konstanta. Jadi hasilnya 4X. X-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Karena X-nya bernilai positif, kita pindahkan ke ruas kiri, jadi hasilnya negatif. Jadi 4X dikurang X sama dengan 13. Karena di sini sebelah kiri memiliki konstanta 5, min 5, kita pindah ruaskan. Karena negatif, jadi kalau dipindah ruaskan menjadi bernilai positif. Jadi 13 ditambah 5. Kemudian kita kurangkan 4X dikurang X sama dengan 3X, 13 tambah 5 sama dengan 18. X sama dengan 6, karena 18 dibagi 3 sama dengan 6. Jadi hasil dari nilai X ditambah 2, yaitu X-nya sudah kita dapatkan, yaitu 6, tinggal kita substitusikan, di mana X 6 ditambah 2 sama dengan 8. Hasil dari 4X dikurang 5 sama dengan X tambah 13, dan penentuan dari nilai X ditambah 2 yaitu 8. Oke, kita masuk ke latihan soalnya ya. Di sini untuk mengasah dan menggali kembali kemampuan kita dalam menentukan persamaan linier satu variabel. Di sini kita memiliki contoh soal lagi. Di sini, jikalau Ananda ingin mengasah kembali, bisa silakan lanjutkan latihan ini dan silakan isi sesuai
dengan isian yang benar. Oke. Baiklah, untuk pertemuan kali ini, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.